Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Jovanka yang hari ini menjaga poli ya Bu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Evelyn. Bu Evelyn, umurnya berapa Bu? 25 tahun. 25 ya. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan obstetrik ya Bu ya, dan anamnesis juga. Nanti Ibunya boleh silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan jujur ya Bu ya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Lampu senter juga sudah tersedia dan siap digunakan. Sebelumnya apakah ibunya sudah buang air kecil? Sudah. Sudah ya. Oke baik. Selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah. Baik, Ibu Evelyn tadi usianya berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun ya. Nama suaminya siapa Bu? Andi ya. Andi ya. Baik, alamatnya di sini tinggalnya di mana Ibu? Di Citraland. Di Citraland dekat sini ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu kepercayaannya apa Bu? Agamanya? Muslim. Muslim ya. Baik, sukunya Bu? Jawa. Oke, baik. Ibunya menikahnya tahun berapa Ibu? Udah 3 tahun yang lalu kan. 3 tahun berarti 2022 ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Ibu apakah memasang alat kontrasepsi seperti IUD ataupun menggunakan alat-alat kontrasepsi seperti kondom? Enggak. Nggak pernah ya. Oke. Ibu apakah ini hamil yang pertama? Iya. Baik, Ibu hari pertama hari terakhirnya itu kapan ya Bu ya? Kayak hari pertama waktu mens terakhirnya Ibu? 25 Maret kayaknya. 25 Maret ya Bu ya. Baik, di sini saya akan menghitung tafsiran lahirannya 25 Maret 2025, berarti ibunya kira-kira akan lahiran di tanggal 1 Desember 2025 ya Bu ya. Mungkin ibunya boleh mulai menyiapkan ya Bu ya sebelum lahiran nanti. Ibu mungkin sebelumnya ada perdarahan per vaginam? Enggak ada. Nggak ada ya. Ada keputihan sebelumnya Bu? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Apakah ada mual muntah? Waktu beberapa minggu yang lalu ada sempat. Mual muntah ya Bu ya. Apakah sering Bu mual muntahnya? Enggak sih, enggak sering. Nggak sering ya. Ibunya apakah merasakan adanya kontraksi atau nyeri di perutnya? Baru-baru ini sih. Baru-baru ini ada ya Bu ya. Oke baik. Selanjutnya apakah ibunya ada riwayat penyakit jantung? Enggak ada. Apakah ada hipertensi? Enggak ada. Diabetes mellitus? Apakah ada Bu? Enggak ada. Manis. Apakah ibunya ada riwayat penyakit hati seperti hepatitis? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Apakah ibunya pernah melakukan tes HIV atau tes infeksi menular seksual? Belum pernah juga. Belum pernah ya. Ibunya apakah ada riwayat terkena tuberkulosis? Enggak ada. Apakah ada riwayat ada alergi obat atau alergi makanan Bu? Enggak ada juga. Baik, ibunya apakah ada bawaan penyakit ginjal? Enggak. Nggak ada ya. Oke baik. Ibu apakah ada gangguan darah? Enggak ada. Seperti thalassemia? Nggak ada juga ya. Apakah ada asma Bu? Enggak ada. Oke baik. Ibunya apakah ada riwayat operasi sebelumnya? Enggak ada juga. Apakah ibunya sekarang ada konsumsi obat-obatan rutin? Enggak ada. Paling kayak cuma suplemen Vitamin gitu ya. Oke baik. Selanjutnya apakah ibunya ada di keluarganya ada yang menderita diabetes atau tekanan darah tinggi? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Apakah ada riwayat kehamilan seperti kehamilan ganda atau bayi kembar Bu? Mungkin keluarganya? Oh enggak ada. Nggak ada juga ya. Ibunya waktu pertama kali menikah usianya berapa Bu? 3 tahun yang lalu 22 kayaknya. 22 ya. Oke baik. Ini pernikahan yang pertama kali ya Bu ya? Iya. Oke baik. Baik. Di rumah ibunya tinggal sama suaminya saja atau ada keluarganya? Sama suami sih. Sama suami aja ya Bu ya. Jadi pembuat keputusan di dalam keluarganya ibunya dan suaminya ya. Iya. Oke baik. Ibu pola makannya atau kebiasaan di rumah biasanya apakah baik? Makannya 3 kali sehari gitu teratur? Teratur. Baik. Komposisi makannya apakah bagus Ibu? Apa ada karbohidrat, proteinnya, semuanya seimbang? Iya. Sayur-sayuran makan ya Bu ya? Makan. Buah-buahan juga makan ya? Makan. Oke baik Ibu, kondisi rumahnya bagus ya Bu ya? Kayak misalnya bersih lingkungannya atau lingkungannya agak sedikit
kotor seperti itu? Bagus dok. Bagus ya. Ibunya apa ada kebiasaan merokok? Enggak ada. Minum alkohol? Enggak. Enggak ya. Pekerjaannya sehari-hari sebagai apa ibu? Saya ibu rumah tangga sih dok. Ibu rumah tangga ya. Suaminya pekerjaannya apa ibu? Suami saya kerjanya kantoran dok. Kantoran ya. Oke. Pendidikan terakhirnya? Ibunya? Sarjana. Sarjana. Oke. Berarti saat ini penghasilannya dari suaminya juga ya bu ya? Iya. Oke baik ibu. Sekarang saya akan menanyakan riwayat seksualnya ya bu ya. Ibu apakah melakukan hubungan seksualnya ini dengan suaminya aja atau ibunya melakukan juga dengan orang lain? Suami aja. Suami aja ya. Baik ibunya di rumah tidak ada merasakan kekerasan rumah tangga ibu? Enggak ada. Oke baik. Ibu apakah sudah memiliki pilihan tempat untuk melakukan persalinan nantinya? Ada sih dok. Udah ya. Di mana ibu? Di Cihas dok. Cihas ya. Ya. Oke baik. Ibu apakah sudah menentukan pilihan pemberian makanannya nanti? Masih belum. Belum ya. Oke baik ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum ya bu ya. Di sini keadaan umumnya kompos mentis bagus ya bu ya. Ibunya sadar dengan baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi dan juga respiration rate. Ibu boleh tangannya silakan ditaruh di atas meja. Ini sih ibu ya. Saya mulai ya bu ya. Baik ibu, untuk tekanan darahnya sih normal ya bu ya, 110/70. Pengukuran respiratory rate dan juga nadi. Bu boleh tangannya ditaruh di atas meja lagi bu. Ini sih bu, saya akan menghitung selama 1 menit. Oke baik, untuk nadinya normal ya bu ya, di angka 80 kali per menit. Lalu untuk respiratory rate-nya juga normal ya bu ya, sekitar 20 kali per menit. Selanjutnya saya akan mengukur suhu tubuh. Boleh silakan ditaruh di tengah ketiaknya ya bu ya, tunggu sampai bunyi. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tinggi badan. Ibu boleh silahkan sandalnya dilepas dulu ya bu. Baik, selanjutnya silakan. Baik ibu, di sini tinggi badannya di angka 163 ya bu ya. Selanjutnya ibu boleh silakan ke sana bu untuk ukur berat badannya. Selanjutnya ibunya boleh silakan naik ke atas timbangan, kakinya juga dilepas. Baik ibu, di sini untuk berat badannya juga bagus ya bu ya, di angka 55 kilo. Ibu boleh silakan duduk lagi. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar lengan atas ibu ya bu ya. Ibunya boleh silakan ditaruh di atas meja. Ini sih ya bu.
Di sini untuk lingkar lengan atasnya juga normal ya Bu ya, di 24,5. Selanjutnya saya akan memeriksa tanda-tanda anemis. Ibu boleh menghadap ke saya. Di sini konjungtivanya juga bagus ya, tidak pucat, nadinya juga tidak meningkat tadi ya Bu ya, nadinya normal. Selanjutnya Ibu juga tadi tidak ada pembengkakan di area lengan ataupun di kaki. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetrik. Ibunya boleh silakan naik ke bed ya Bu ya. Ini ibunya sudah dalam posisi berbaring. Saya akan melakukan inspeksi. Yang pertama saya akan melihat tinggi fundus uterinya. Di sini tinggi fundus uterinya terlihat normal, terlihat sesuai dengan usia kehamilan. Selanjutnya di sini juga tidak terlihat adanya hiperpigmentasi pada kulitnya seperti strie ataupun ada linea nigra. Saya akan melakukan palpasi pada tinggi fundus uteri. Dan selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada ini perutnya. Ibu kalau ada rasa nyeri bilang ya Bu ya. Ada nyeri Bu? Gak ada ya. Oke, baik. Terus di sini juga tidak terdapat adanya massa ataupun cairan. Ibunya juga tidak merasakan adanya nyeri tekan pada abdomennya. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada labium minor, labium mayor, juga perineum. Di sini untuk labium minor, labium mayor dan perineumnya juga normal, tidak ada kemerahan. Selanjutnya untuk mengarah uretranya juga normal dan tidak ada sekret juga, tidak ada for albus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan VT atau pemeriksaan dalam. Di sini pemeriksaan dalam bertujuan untuk melihat apakah ada tanda-tanda persalinan. Saya akan melakukan dengan memasukkan kedua jari tangan saya. Nanti agak kurang nyaman ya Bu ya, apakah ibunya bersedia? Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, ada kapas dan larutan antiseptik, lalu ada sarung tangan, sabun dan air. Selanjutnya saya akan memasang sarung tangan. Selanjutnya saya akan mendesinfeksi terlebih dahulu menggunakan kapas dari arah atas ke bawah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Permisi ya Bu. Baik, di sini untuk hasilnya belum ada pembukaan ya Bu ya. Jadi masih dalam stage 1 dan masih belum ada pelebaran dari serviks Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Di sini untuk tinggi fundus uterinya 31 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri level 1. Saya akan berdiri di sebelah kanan pasien, lalu saya akan memeriksa pada bagian atas dari abdomennya. Di sini saya merasakan bentukan yang bulat, besar dan juga lunak, yang menandakan itu adalah bagian bokong dari janinnya ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 2. Di sini untuk mengetahui apakah bagian punggung atau bagian jari-jari. Di sini untuk bagian punggungnya ada di sebelah kanan Ibu ya Bu ya, karena ada teraba besar dan juga lebar gitu ya Bu. Oke, baik. Selanjutnya untuk di sisi sebelah kirinya Ibu, ini janinnya teraba tangan dan kaki ya Bu ya, bagian kecil-kecil. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 3 di bawah sini, menentukan bagian bawahnya. Ini bagian kepala ya Bu ya, teraba keras dan juga bulat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 4. Saya akan memeriksa dari atas. Permisi ya Bu ya. Level 4-nya ini jari-jari saya tadi masih bertemu ya Bu ya, jadi artinya bayinya kepalanya masih belum masuk ke pintu atas panggulnya, masih belum ada tanda-tanda lahiran ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa detak jantung janinnya ya Bu ya. Bisa ya Bu, saya akan memeriksa di bagian punggung bayi.
detak jantung janinnya juga normal ya Bu ya, sekitar 120 kali per menit. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai sampai di sini. Ibunya boleh silakan duduk dan kembali ke tempat duduknya. Di sini untuk hasil pemeriksaannya semuanya masih normal ya Bu ya, tidak ada kelainan. Mulai dari tekanan darah tadi juga normal, pemeriksaan fisiknya semuanya masih normal. Lalu untuk tinggi fundus uterinya juga masih sesuai sama usia kehamilannya Ibu ya Bu ya. Jadi semuanya masih dalam batas normal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.